Safiroh, NIM 857626773, mahasiswi semester 6 asal dari UPBJJ Purwokerto. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanan itu apa sih? Pencernaan makanan adalah proses biologis di mana tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk energi, pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Proses ini melibatkan berbagai organ pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu gambar sistem pencernaan makanan dan alat tulis. Tujuan praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Dan berikut adalah bagian dari struktur sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia yang terdiri dari yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah, dan yang ketiga ada air liur. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Kemudian yang kedua lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Yang ketiga air liur. Air liur yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Kemudian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Selanjutnya, lambung. Lambung atau disebut juga ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Kemudian, usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya, usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri E. coli, sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir yaitu rektum atau anus, merupakan bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan manusia adalah proses berkesinambungan yang dimulai dari mulut untuk penghancuran makanan, melewati kerongkongan menuju lambung untuk sterilisasi asam, hingga diproses secara kimiawi di usus halus demi penyerapan nutrisi. Sisa makanan kemudian didehidrasi dan dibusukkan oleh bakteri di usus besar menjadi feses, yang akhirnya disimpan di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Seluruh rangkaian ini berfungsi memastikan tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan sekaligus membuang residu yang tidak diperlukan secara efisien.